Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 27 Januari 2025. Seperti biasanya kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama, surat kepada orang Ibrani, menegaskan bagaimana Yesus berbeda dengan imam-imam yang lain. Imam yang diangkat karena hukum Taurat. Ia adalah pengantara perjanjian baru. Dan ia mengorbankan diri sekali untuk selamanya. Tidak seperti imam-imam yang diangkat oleh karena hukum Taurat, berulang-ulang masuk ke tempat kudus dan ia menguduskan diri sendiri sebelum mempersembahkan kurban. Yesus Kristus sekali mempersembahkan dirinya sebagai imam agung dan ia mengorbankan diri sekali untuk selama-lamanya. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30 berbicara soal Yesus yang dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala penghulu setan. Yesus dianggap bersekongkol dengan iblis. Maka Yesus menegaskan, kalau iblis mengusir iblis, maka kerajaan itu akan terpecah belah dan tidak akan bertahan. Yesus menegaskan, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi bila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun untuk selama-lamanya, sebab yang dilakukan adalah dosa yang kekal. Karena mereka mengatakan ia kerasukan setan. Tapi ketahuilah, kalau aku mengusir setan, berarti kesudahannya, yakni kesudahan setan, telah tiba. Kuasa ilahi telah datang dan menang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan Ekaristi hari-hari ini mau menegaskan siapa Yesus yang sebenarnya. Menguatkan iman kita. Dia tidak seperti imam-imam yang diangkat karena hukum Taurat, tapi imam perjanjian baru yang diangkat oleh Allah sendiri menjadi perantara perjanjian antara Allah dan manusia. Dengan demikian, kita diingatkan agar iman kita
semakin kuat dan semakin mendalam. Dialah Imam Agung yang membebaskan manusia dari jerat-jerat iblis yang membuat kita berdosa. Iblis dimusnahkan, harapannya kita terbebas dari kuasa kegelapan. Orang-orang yang menuduh Yesus mengusirkan dengan kuasa roh jahat, itu berarti dia menghujat Roh Kudus, tidak percaya akan karya-karya Roh Kudus yang ada dalam pribadi Yesus Kristus. Maka orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni karena tidak percaya bahwa Yesus mendapat kuasa dari Allah. Ia Imam Agung yang mempersembahkan dirinya untuk keselamatan umat manusia dan tidak perlu menyucikan diri seperti imam-imam yang lain yang sebelum mempersembahkan kurban, ia menyucikan diri lebih dahulu agar dapat melakukan persembahan. Yesus, Imam Agung, Imam Perjanjian Baru. Bagaimana kita menerimanya? Bagaimana kita mencoba untuk menangkapnya agar kita benar-benar terbebas dari segala dosa yang kita perbuat. Kita diajak untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang membawa kita semakin dekat dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Dialah Mesias utusan Bapa yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya akan gerakan Roh Kudus dan menuduh Yesus menggunakan kuasa roh jahat. Mudah-mudahan kita benar-benar mampu mendengar suara Roh Kudus itu dan mencoba menyamakan hidup kita dengan hidup Yesus yang hanya selalu terarah kepada Bapa. Semoga dengan demikian akhirnya kita bisa mengalahkan kuasa kejahatan karena kita mendapatkan dorongan dan suara dari Roh Kudus Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tetap menegaskan kepada kami, Roh Kuduslah yang hendaknya kami ikuti, agar kami bisa terbebas dari segala dosa-dosa yang disebabkan oleh kuasa roh jahat. Semoga dengan mendengarkan suara Roh Kudus-Mu, kami semakin mampu untuk mengikuti sabda dan kehendak-Mu yang membawa kami menuju keselamatan yang kekal. Semoga iman kami yang kadang lemah karena dorongan roh jahat, Engkau kuatkan agar iman kami bersandar pada iman yang didorong oleh Roh Kudus-Mu untuk selalu memperhatikan kehendak-Mu. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami semakin tangguh, semakin kokoh
dan semakin kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau lancarkan, agar mereka dalam situasi apapun tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan untuk terus mencari, mengusahakan, melaksanakan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, apapun juga yang bisa mengganggu kita. Apabila kita sehat, keluarga akan sehat, sesama sehat, lingkungan sehat, dan semua orang mengalami sukacita. Saya ucapkan terima kasih atas peran serta panjenengan bagi gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, pemberian diri, waktu, tenaga, dan karya, dan juga dana yang benar-benar membawa kita semua bersatu dalam gereja. Kita tingkatkan partisipasi kita dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, misa, dan juga pendalaman-pendalaman, baik di lingkungan maupun di kelompok-kelompok, maupun juga pada Ekaristi. Semoga dengan demikian semakin banyak orang mengenal dan mengerti kehendak-Mu. Saya undang umat untuk terus ambil bagian di dalam pelayanan gereja dengan cara masing-masing. Mudah-mudahan kita berkontribusi untuk mendukung fokus pastoral keuskupan kita semakin Katolik, semakin apostolik. Kegiatan rohani mendalam semakin mendalam, dan kegiatan sosial juga semakin terasa. Semoga akhirnya kita benar-benar meneladani Yesus yang berkontribusi untuk keselamatan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.